Ini pesan untuk kita, untuk teman-teman yang ada di rumah. Kalau kita nasihati, jangan mensyaratkan harus diterima nasihatnya. Kalau kita mensyaratkan, itu kita zalim. Kata Ibnu Hazm Al-Andalusi seperti itu. Kita zalim. Kita sama saja memposisikan diri kita sebagai seorang raja, sedangkan orang yang dinasihati itu seperti budak yang harus taat 100% pada apa yang kita nasihati. Ini saya khawatirnya, walaupun niat kita betul, dan Nabi SAW juga bersabda bahwasanya agama ini adalah nasihat, ya, bukan berarti saya melarang untuk menasihati, boleh, itu utama. Tapi jangan sampai kita yang menasihati justru malah bisa terjeblos ke dalam dosa yang besar. Nabi SAW bersabda, kana rajulani fi bani Israil mutawakhiyaini. Jadi ada dua orang laki-laki di Bani Israel yang mereka itu bersaudara. Mereka mencintai karena Allah, mereka bersaudara, sudah lama bersahabat. Ya. Salah satu di antara mereka adalah orang yang sering berdosa dan bermaksiat. Adapun yang satu lagi orang yang betul-betul giat dalam beribadah. Jadi orang yang beribadah ini sering sekali mendapati saudaranya atau mendapati temannya ini terjebak dalam perbuatan dosa, sehingga dia itu tergerak hatinya untuk menasehatinya, aksir, berhenti kamu dari maksiat, berhenti kamu dari maksiat. Kemudian di hari yang lain dia juga masih menemukan temannya ini berkecimpung dalam dosa yang sama di suatu hari, sehingga dia berkata, aksir, berhenti kamu dari dosa, berhenti. Tapi ternyata temannya ini mungkin risih. Orang yang sedang bergelimang, terjebak dalam lingkup dosa, kemaksiatan, kadang-kadang dia itu butuh proses. Nggak bisa langsung harus seperti apa yang kita inginkan, ya, simsalabim, abrakadabra, langsung berubah 100% jadi baik. Mereka butuh proses. Kalau kita nasihati terus-menerus, kita omongi terus-menerus, kadang-kadang ada rasa bosen, ada rasa risih. Sampai-sampai orang yang terus-menerus berdosa, dia bilang, khallini wa rabbi abu'idta alayya raqiban, biarkan antara aku dengan Tuhanku saja. Dalam artian, aku tuh tahu ini dosa, aku lagi berusaha untuk bertobat, kamu jangan ngomong terus. Biarkan ini antara aku dengan Tuhanku. Sehingga dia berkata, apakah engkau diutus untuk menjadi pengawas untuk diriku? Ternyata orang yang menasehati emosi. Dinasehati bukannya terima kasih, dinasehati bukannya berubah, tapi malah bilang kayak gitu. Sehingga dia bersumpah. Dia bilang, kamu gak akan diampuni Allah, kamu gak akan masuk surga, katanya begitu. Ternyata dalam redaksi hadis tersebut dikatakan faqabadu arwahahuma fastama'a inda rabbil alamin. Ternyata dua ruh orang yang bersahabat ini dicabut keduanya sama Allah. Mereka bertemu di hadapan Allah. Kemudian Allah bertanya kepada orang yang mendakwahi, orang yang menasehati, tapi nyumpahin orang yang didakwahi, karena orang yang didakwahi tidak mau nurut seketika itu juga. Allah berkata kepada orang tersebut, akunta bi'aliman au kunta ala ma fi yadi qadiran. Apakah engkau mengetahui akan diriku ini? Yang dimaksud, kamu kok lancang amat sih mengatakan orang lain tidak bisa diampuni? Kan yang memiliki ampunan siapa? Allah Ta'ala. Apakah kamu mempunyai kekuasaan terhadap apa yang aku simpan dalam genggamanku, kata Allah Ta'ala. Akhirnya Allah berfirman kepada orang yang sering dosa, udkhul jannata birahmati. Kamu orang yang suka bermaksiat, masuk surga dengan rahmatku. Sedangkan Allah berfirman kepada orang yang ahli ibadah, yang nasehatin tapi marah itu tadi, udkhulu bihi ilan nar. Masuklah ke dalam neraka karena ucapanmu itu. Jadi kalau kita mau mendakwahi, kita mau menasehati, pelan-pelan. Kadang-kadang orang yang sedang jahat atau sedang maksiat agak susah karena hatinya masih keras. Makanya dakwah itu nggak mesti dengan ucapan, kadang-kadang dengan tindakan, dengan akhlak yang baik, supaya dia nanti tertarik. Sedikit demi sedikit berproses. Apalagi tatkala orang yang didakwahi masih menolak karena mungkin ya masih sedang dalam keadaan jahat itu, maka kita jangan langsung memvonis kamu nggak akan diampuni Allah. Dengan ucapan kayak gitu ya secara langsung, kamu nggak akan diampuni Allah, kamu nggak akan masuk surga. Khawatir kita melangkahi haknya Allah Ta'ala. Untuk orang yang dinasehati, ingat Rasul SAW juga pernah bersabda, abghadul kalami ilallah idza qila lahu ittaqillah faqala 'alaika nafsak. Perkataan yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala apabila dikatakan kepada orang tersebut ittaqillah, bertakwa kamu sama Allah, kemudian dia berkata urus dirimu sendiri. Ya maka ini juga termasuk
sesuatu yang dibenci sama Allah. Ya, intinya nggak usah tunjuk-tunjukkan, kita tunjuk diri kita sendiri saja. Untuk orang yang nasihati ada adabnya, untuk orang yang dinasehati juga ada adabnya. Yang menasehati dan yang dinasehati harus sama-sama legowo. Intinya sekali lagi, manusia itu dalam setiap keadaannya adalah sedang. Maksudnya kita lagi baik, ya sekarang lagi baik, khawatirnya besok buruk. Yang sekarang lagi buruk, belum tentu buruk selamanya, bisa jadi besok benar. Makanya kita harus senantiasa berdoa sama Allah supaya ditetapkan iman Islam kita dan ditetapkan hati kita dalam ketaatan kepadanya dan kecintaan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.